Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang kesalahan yang biasa dilakukan oleh bediler pemula. Maaf sahabat, walaupun saya mengatakan bahwa ini adalah kesalahan bediler pemula, berarti bukan pas saya menyatakan diri bahwa saya sudah pro, enggak, cuma berdasarkan pengalaman pribadi saja. Saya mungkin cerita sebentar sahabat, yaitu pada suatu ketika saya beli Subtiger baru, maksudnya lengkap dengan kardusnya. Nyampe di rumah itu kemudian saya cari beberapa informasi tentang Subtiger. Di sana banyak informasi caranya upgrade, caranya ini itu dan sebagainya sahabat. Kemudian nggak keliru, nggak nyampe 1 minggu senapan itu sudah saya bongkar. Karena pengen itulah, pengen tune up lah, pengen bore up lah, pengen yang grendel tiup lah, pengen yang itulah. Pokoknya beberapa tip dan trik tentang Subtiger saya coba. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat, senapan saya itu rusak. Itu awal-awal saya mengalami masih mencintai senapan awal-awal gitu. Jadi sahabat, mungkin ini sekedar pesan ya bagi bediler pemula terutama. Kalau sekiranya senapannya itu enggak masalah, dirasa powernya kurang bawahnya, ingat sahabat, kalau uklik kita bicara masalah uklik. Kalau powernya memang dirasa kurang, ya pompa lebih banyak. Gitu. Karena kalau klik itu sahabat, kadang-kadang teman-teman kan bertanya pada saya, bang, gimana sih bang menambah power pada senapan uklik? Ya pompa lebih banyak gitu. Bukan kemudian mengtune up ke, membor up ke, itu hanya merubah sedikit saja sih. Intinya ya di jumlah pompa gitu. Jadi kalau umpamanya Anda masih belum mampu menguasai senapannya, jangan coba-coba membongkar, kemudian mengupgrade, memodifikasi dan sebagainya apabila masih sekiranya Anda itu kenal kepada senapan masih sekitar 1 bulan, 2 bulan, bahkan setengah tahun sekalipun. Jika tidak ada yang mendampingi, ataupun belajar kepada yang sudah master umpamanya, janganlah, nanti bahkan bisa rusak senapannya. Ada beberapa senapan sahabat, seperti pernah saya diskusikan kemarin, yaitu teman penasaran bagaimana sih rasanya kalau umpamanya lubang transfer angin pada chamber itu dibuat lebih besar, yaitu sekitar 5 mm lah lubangnya itu. Efeknya apa? Akhirnya chambernya nggak bisa dipakai, harus dibuang. Dikarenakan apa? Karena lubang transfer angin itu lebih besar daripada lubang memes, sehingga memesnya saat dimasukkan pasti jatuh ke lubang transfer angin, macet kemudian pas. Efeknya apa? Ya harus dibuang jadinya. Karena kalau ditutup pun agak sulit kan. Dan juga kadang-kadang pengen ganti laras umpamanya, sedangkan larasnya ukurannya nggak tahu, modelnya nggak tahu, akhirnya beli laras nggak cocok, ataupun cincin laras, besaran larasnya kita nggak tahu apakah OD 13, OD 8, OD 9, OD 14, OD 16, kita nggak tahu. Akhirnya saat kita beli pun nggak jadi. Jadi sebelum Anda mengupgrade ataupun membombardir unitnya, maka Anda kuasai dulu, Anda cari informasi-informasi sampai kalian benar-benar paham, baru silahkan lakukan pengupgradean, modifikasi dan sebagainya jika Anda itu melakukan sendiri. Jadi sahabat, kalau umpamanya Anda masih pemula, jangan coba-cobalah untuk bongkar ini dan itu.
sehingga sering saya mendapatkan keluhan, bang, saya melakukan tip dan itu ternyata kemudian kayak gini. Waduh, ini pasti masih ya. Jadi intinya kayak gini dulu sahabat, saya membuat beberapa simulasi ya tentang cara kerja, metode, struktur senapan itu. Kalian pelajari dulu besaran, hasilnya dan sebagainya, strukturnya, cara kerjanya. Kalian pelajari dulu, baru kemudian silakan lakukan pengupgradean dan sebagainya. Kalau hanya bisa membongkar dan juga memasang sahabat, hati-hati, gak bisa. Karena kepresisian sebuah dalam unit ini harus salah sedikit aja bisa mengakibatkan akurasi sudah berubah. Jadi mungkin tips saya, apabila Anda ingin mengupgrade, pengen memodifikasi, lakukan di saat memang senapannya sedang bermasalah. Jangan dilakukan senapannya sedang asik-asiknya umpamanya. Sedang normal-normalnya, cuma sekedar penasaran, kemudian Anda bombardir unitnya, akhirnya sudah nggak normal lagi kan gitu. Jadi lakukan saat senapannya memang sudah bermasalah. Karena sudah bermasalah, saat masih langsung lakukan modifikasi ataupun upgrade, nggak masalah kalau umpamanya gagal, toh senapannya sudah bermasalah. Selanjutnya sahabat, sebelum Anda itu memutuskan untuk mengganti apapun part-part yang ada di sini, lebih baik modifikasi saja, langsung jangan di-upgrade, modifikasi. Contohnya ya, kalau umpamanya tabungnya pengen tabung triple seal bagian luar, modifikasi saja tabung aslinya. Kalau toh gagal, Anda bisa beli tabung upgrade-annya. Kalau umpamanya langsung Anda beli, memang sih lebih enak, tapi tabung yang Anda punya itu buat apa? Kemudian mau dibuang, kan eman-eman juga. Jadi lebih baik Anda coba-coba saja, modifikasi sendiri unitnya. Kalau laras umpamanya pengen laras pendek, kemudian potong sendiri larasnya. Kalau toh Anda itu gagal, ya beli. Kalau umpamanya Anda beli langsung, lah unit aslinya itu mau dibuat apa? Oke lah, kalau umpamanya bisa dijual, kemudian laku, ada teman yang mau beli, enak kan gitu. Tapi kalau umpamanya nggak ada yang beli, akhirnya jadi sampah kan, seperti itu. Jadi itu tips saya sederhana bagi sahabat-sahabat pemula lah. Jadi jangan suka mengupgrade, suka memodifikasi unitnya sebelum Anda benar-benar menguasai unit tersebut. Dan juga sahabat, kalau umpamanya Anda pengen mengetahui bahwa unit Anda itu memang akurasinya enak, telenya enak, akurasinya larasnya enak, powernya enak. Kalau masih pemula, jangan coba-coba Anda langsung tes dengan cara dipegang kayak gini sahabat. Karena kalau umpamanya masih pemula, kadang masih tremor atau bergetar ya, masih belum cek jadi istilah reng matur. Jadi kalau umpamanya Anda ingin menguji senapan kalian itu, Anda tempelkan aja senapannya, jangan dipegang, kasih caga, tempelkan, dipompa, kemudian ditembakkan dengan jangan dipegang, biar nggak bergerak. Kalau umpamanya memang akurasinya nitik pada waktu itu, berarti memang benar-benar akurasinya enak. Kalau umpamanya Anda dipegang, bisa aja ada getaran dan sebagainya. Dan power juga sama, apakah powernya enak atau tidak ya. Cara ngeceknya itu adalah sering saya memberikan tips sahabat, silahkan Anda lihat saja di beberapa video itu, bagaimana sih kita untuk mengetahui power kita sudah enak tanpa menggunakan krono, yaitu dengan cara ledakan pada senapan dan jatuhnya memes, apakah bunyinya, maksudnya apakah berdekatan atau tidak. Gitu saja, mudah kan untuk mengetahui power dan sebagainya. Ya itulah mungkin diskusi santai, karena sekarang saya sahabat datang hunting ini, sedang capek-capeknya. Mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan. Itu teman saya baru datang itu. Mau hunting baru turun, saya sudah mau pulang. Dan juga mendekar ke sarung, itu sudah santai-santai. Jadi mungkin kita akan hentikan dulu edisi hunting kali ini. Kurang lebihnya
edisi hunting. Mungkin sampai di sini dulu sahabat diskusi santai kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.